Assalamualaikum, salam sejahtera, dan semoga semuanya sehat selalu. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah pedagogi yang pada kesempatan kali ini memasuki bagian kedua, yakni teori perkembangan. Siswa sebagai subjek pembelajaran merupakan individu aktif dengan berbagai karakteristiknya. Sehingga dalam proses pembelajaran terjadi interaksi timbal balik, baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Oleh karena itu, salah satu dari kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru adalah memahami karakteristik anak didiknya. Sehingga tujuan pembelajaran, materi yang disiapkan, dan metode yang dirancang untuk menyampaikannya benar-benar sesuai dengan karakteristiknya seorang siswa. Adanya perbedaan karakteristik siswa atau anak-anak ini salah satunya dipengaruhi oleh masa tumbuh kembangnya seorang anak. Nah, di dalam ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan, ini membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa dipertemukannya spermatozoid dengan sel telur sampai dengan dewasa. Nah, jadi itu semua kalau dalam dunia psikologi, masa tumbuhnya seorang manusia itu sudah ada sejak manusia itu masih dalam bentuk janin. Itu juga sudah bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Sebagai contoh, seorang ibu mengandung bayi di dalam kandungannya, ibu yang mengandung lebih sering mengalami stres, maka itu akan berdampak pada psikologis anak yang ada dalam kandungannya. Dan itu terjadi hingga seorang anak itu tumbuh sampai menjadi dewasa. Dalam psikologi perkembangan, ada dua metode yang sering sekali dipakai dalam meneliti perkembangan manusia. Yang pertama adalah metode longitudinal, di mana metode ini mengamati dan mengkaji perkembangan satu atau banyak orang yang semuanya sama usianya dalam waktu yang cukup lama. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Louis Terman yang mengikuti perkembangan sekelompok anak jenius dari masa ia kecil, masa prasekolah, sampai masa ia dewasa, waktu mereka sudah mencapai karir dan kehidupan yang mapan. Perbedaan karakteristik setiap saat itulah yang diasumsikan sebagai tahap perkembangan. Jadi penelitian dengan metode longitudinal ini mempunyai kelebihan, yaitu kesimpulan yang diambil lebih meyakinkan karena membandingkan karakteristik itu dari anak yang sama tapi di usia yang berbeda-beda. Jadi diikuti terus dari sejak anak ini usia kecil, terus diteliti, diamati sampai anak ini mencapai usia dewasa. Sehingga setiap perbedaan dapat diasumsikan sebagai hasil perkembangan dan pertumbuhan. Tetapi metode ini memerlukan waktu yang cukup sangat lama karena peneliti harus mengikutinya dari sejak ia kecil sampai dewasa nanti. Tapi untuk itu kelebihannya adalah hasil yang didapatkan akan lebih sempurna karena diikuti terus secara terus-menerus dari kecil sampai dewasa. Dan yang metode kedua adalah cross-sectional. Metode ini mengamati dan mengkaji banyak anak dengan berbagai usia, tetapi dalam waktu yang sama. Misalnya, pernah ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arnold Gesell yang mempelajari ribuan anak dari berbagai tingkat usia. Kemudian anak-anak itu dicatat ciri-ciri fisik dan mentalnya, pola-pola perkembangan dan kemampuannya, serta perilaku mereka semuanya. Nah, perbedaan karakteristik setiap kelompok itulah yang diasumsikan sebagai tahapan perkembangan. Dengan pendekatan cross-sectional, proses penelitian tidak memerlukan waktu lama. Hasil segera dapat diketahui, hanya saja kelemahannya, peneliti itu menganalisis perbedaan karakteristik anak-anak yang berbeda, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menarik sebuah kesimpulan, bahwa perbedaan itu semata-mata karena perkembangan. Dalam meneliti perkembangan, dilakukan pendekatan terhadap objek yang diteliti, yakni seperti perkembangan fisik, motorik, sosial, intelektual, moral, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pendekatan ini ada dua macam.
Yang pertama ada pendekatan menyeluruh, yang disebut juga pendekatan secara global. Yang kedua, pendekatan khusus, yang ini secara spesifik. Nah, untuk yang pendekatan menyeluruh adalah segala segi perkembangan dideskripsikan dalam pendekatan ini seperti perkembangan fisik, motorik, sosial, intelektual, moral, emosi, religi, dan sebagainya. Nah, kalau untuk pendekatan khusus, ini dilakukan per aspek perkembangan. Jadi, tidak menyeluruh, tetapi per objeknya. Misalnya, ada peneliti yang memfokuskan kajiannya pada perkembangan aspek fisik saja. Ada juga yang meneliti pada aspek intelektualnya saja. Ada juga yang pada aspek moralnya saja atau aspek emosinya saja, dan sebagainya. Nah, untuk model pendekatan ini masing-masing ada tokoh ahlinya. Berikut adalah tokoh para ahli yang melahirkan teori perkembangan, yang selama ini menjadi acuan dalam bidang pendidikan. Sebenarnya ada banyak sekali tokoh-tokoh dalam teori perkembangan, cuma saya hanya mengambil beberapa ahli yang paling sering dijadikan acuan dalam bidang pendidikan. Nah, para ahli ini masing-masing memiliki metode pendekatan yang berbeda. Seperti yang tadi dibahas tadi, ada dua model pendekatan. Yang pertama pendekatan menyeluruh, yakni pendekatan global. Kedua adalah pendekatan khusus atau yang disebut spesifik. Nah, ini masing-masing ada ahlinya. Seperti yang pertama, teori pendekatan menyeluruh. Ini ada 3 ahli dipaparkan di sini. Dan teori pendekatan khusus juga ada 3 ahlinya. Untuk tokoh yang menggunakan teori pendekatan global, yang pertama ada Jean-Jacques Rousseau, kemudian ada Grenfell Stanley Hall, lalu Robert James Hevigers. Kemudian untuk teori pendekatan secara spesifik, di sini ada Jean Piaget, lalu Lawrence Kohlberg, lalu ada Erik Hamburger Erikson. Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita telah teori perkembangan yang pertama, yakni teori perkembangan dari Jean-Jacques Rousseau. Yang menurut sejarah, Jean-Jacques Rousseau ini lahir di tahun sekitar 1712-an dan wafat di tahun 1778. Beliau adalah seorang filosof dari Jenewa, Swiss, dan juga seorang penulis, serta dikenal sebagai komposernya filsafat politik yang dipengaruhi oleh kemajuan pencerahan di seluruh Eropa, serta dipengaruhi juga oleh aspek revolusi Prancis pada Perang Dunia Pertama saat itu, dan juga perkembangan pemikiran politik, ekonomi, dan pendidikan modern. Jean-Jacques Rousseau ini dia adalah seorang ahli pendidikan yang beraliran liberal, yang menjadi pendorong pembelajaran discovery. Itu mulai mengadakan kajian tentang perkembangan anak. Menurut Jean-Jacques Rousseau, perkembangan anak terbagi menjadi 4 tahap, yakni pertama masa bayi atau infansi di sekitar umur baru lahir sampai umur 2 tahun. Kemudian yang kedua masa anak atau childhood di antara umur 2 sampai 12 tahun. Kemudian selanjutnya masa remaja awal yang disebut pubescence, yakni di kisaran usia 12 sampai 15 tahun. Dan di tahap yang keempat adalah masa remaja, adolescence, yakni kisaran usia 15 sampai 25 tahun. Di usia bayi baru lahir sampai usia 2 tahun disebut masa bayi atau infancy. Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa usia antara 0 sampai 2 tahun adalah masa perkembangan fisik, di mana kecepatan pertumbuhan fisik lebih dominan dibandingkan perkembangan aspek lain, sehingga anak disebut sebagai binatang yang sehat. Jadi anak itu disamakan dengan hewan ya, karena mungkin dilihat dari bentuk fisiknya,
gaya seperti merangkak, itu seperti binatang, sehingga disebut manusia itu atau seorang anak itu sebagai binatang yang sehat. Selanjutnya childhood. Masa anak di usia antara 2-12 tahun. Masa antara 2-12 tahun ini disebut masa perkembangan sebagai manusia primitif. Kenapa disebut manusia primitif? Ya, kita bisa lihat contohnya anak-anak kecil ya, saat itu di antara usia balita ya, yang banyak yang mungkin belum bisa bicara ya, belum memiliki kemampuan berpikir intelektual, kemudian beranjak menjadi anak kecil sekitar usia lepas masa balita, di mana anak-anak saat itu kan banyak yang sekali yang nakal, sehingga saat itu disebut manusia primitif. Kecuali masih terjadi pertumbuhan fisik secara pesat, aspek lain sebagai manusia juga mulai berkembang, misalnya sejalan dengan usia ya, misalnya kemampuan berbicara, berpikir, intelektual, moral, dan lain-lain. Tahap selanjutnya pubescence, ya ini masa remaja awal di kisaran usia 12 sampai 15 tahun. Nah, masa remaja awal atau pubescence ini ditandai dengan perkembangan pesat intelektual dan kemampuan bernalar, yang juga disebut masanya masa bertualang. Kenapa disebut masa bertualang? Ya, saat-saat ini kan saat di usia-usia masa remaja awal itu banyak sekali anak-anak tuh suka sekali mencari tahu ya, rasa penasaran cukup tinggi, rasa ingin tahunya cukup tinggi, makanya disebut ini masanya masa bertualang. Dan tahapan terakhir dari 4 tahap anak menurut Jean-Jacques Rousseau, yakni masa remaja atau adolescence. Adolescence ini kisaran usia 15 sampai 25 tahun. Disebut juga masa remaja awal adolescent ini karena pada masa ini terjadi perkembangan pesat aspek seksual, sosial, moral, dan nurani. Juga disebut masa hidup sebagai manusia beradab. Teori perkembangan selanjutnya dari Stanley Hall. Stanley Hall yang bernama lengkap Granville Stanley Hall itu lahir di tahun 1846 dan wafat di tahun 1924. Dia adalah seorang psikolog dari Amerika. Minatnya terfokus pada perkembangan masa anak-anak dan teori evolusi. Stanley Hall adalah presiden pertama American Psychological Association dan presiden pertama Clark University. Di sebuah survei tinjauan psikologi umum yang diterbitkan pada tahun 2002 menempatkan Stanley Hall sebagai psikolog ke-72 yang paling banyak dikutip di abad ke-20, sama dengan Louis Terman. Stanley Hall merupakan salah satu perintis kajian ilmiah tentang siklus hidup atau lifespan yang berteori bahwa perubahan menuju dewasa terjadi dalam sekuens atau urutan yang universal. Itu bagian dari proses evolusi. Paralel dengan perkembangan psikologis, namun juga demikian, faktor lingkungan dapat mempengaruhi cepat lambatnya perubahan tersebut. Misalnya, ada seorang anak usia 6 tahun dalam usia masuk sekolah di lingkungan tertentu, tetapi ada yang memulai sekolah pada usia lebih lambat di lingkungan yang lain. Konsekuensinya, irama perkembangan anak di kedua lingkungan tersebut dapat berbeda pastinya. Nah, Stanley Hall membagi masa perkembangan menjadi 4 tahap, sama dengan Jean-Jacques Rousseau ya, yang mana tahap pertama dari perkembangan anak, Stanley Hall menyebutnya sebagai masa kanak-kanak atau infansi, yakni di usia baru lahir sampai usia 4 tahun. Lalu tahap keduanya masa anak atau childhood, sama dengan Jean-Jacques Rousseau, hanya beda usianya, tingkatan usia yang berbeda. Kalau di Stanley Hall
di masa anak atau childhood ini usianya kisaran 4 sampai 8 tahun. Kemudian selanjutnya adalah masa puber atau youth. Ini di kisaran usia 8 sampai 12 tahun. Dan tahap terakhir dari perkembangan anak itu di masa remaja, adolescence. Ini di usia 12 tahun ke atas. Di tahap pertama dari 4 tahapan perkembangan anak, menurut Stanley Hall, yang disebut infancy, yakni usia baru lahir sampai 4 tahun, ini mirip seperti pendapat dari teorinya Zhou-Jacques Rousseau. Hanya beda usianya, kalau Zhou-Jacques Rousseau di usia baru lahir sampai 2 tahun. Kalau Stanley Hall membatasi masa anak-anak atau infancy ini di usia 0 sampai 4 tahun. Nah, persamaannya adalah pada usia-usia ini perkembangan anak disamakan dengan binatang. Nah, kenapa samakan dengan binatang? Ya sama dengan Zhou-Jacques Rousseau, karena anak-anak itu kan belum bisa berjalan ya, jadi merangkak ya, disamakan dengan binatang yang melata, kemudian belajar berjalan ya, persis seperti binatang lah. Makanya disebut masa perkembangan anak ini disamakan dengan binatang. Di tahap kedua yang disebut childhood, ini kisaran usia 4-8 tahun ya, dimana oleh Stanley Hall itu disebut masa pemberu, dimana anak-anak tuh haus akan pemahaman lingkungannya, sehingga anak-anak tuh akan berburu kemanapun, mempelajari lingkungan sekitarnya, mencari tahu, menggali, banyak-banyak bertanya, banyak-banyak keingintahuannya pada apapun, pada siapapun, dimanapun. Tahap perkembangan yang ketiga yakni youth, atau biasa kita sebut masa puber, di kisaran usia 8 sampai 12 tahun. Stanley Hall mengatakan bahwa pada masa ini anak-anak itu tumbuh dan berkembang, tetapi sebagai makhluk yang belum beradab. Stanley Hall mengatakan anak-anak itu disebut makhluk yang belum beradab ya. Kenapa alasannya? Karena masih banyak hal yang harus dipelajari untuk menjadi makhluk yang beradab di lingkungannya. Seperti contohnya yang berkaitan dengan masalah sosial, emosi, moral, dan intelektual. Dan di tahap keempat dari teori perkembangan Stanley Hall adalah adolescence, yakni usia di atas usia 12 tahun. Atau disebut masa remaja, di mana pada masa ini anak semestinya sudah menjadi manusia beradab yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dunia yang selalu berubah-ubah. Perspektif lifespan seperti yang dipelopori oleh Stanley Hall dan kawan-kawan itu dapat dibuktikan pada tahap masa remaja sampai dewasa. Misalnya saja pada masyarakat tertentu yang masih terbelakang, ya contohnya mungkin di negara kita masih ada ya, seperti di desa-desa, di mana anak-anak itu justru cepat menjadi dewasa. Mengapa? Karena pendidikan yang ada di daerah-daerah terbelakang, seperti di kampung-kampung, daerah terpencil, itu hanya tersedia paling tinggi sampai tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, tentunya masyarakat cenderung mulai bekerja dan berkeluarga di dalam usia yang sangat muda. Nah, ini masih bisa kita dapat temukan di desa-desa di negara kita ini. Banyak daerah pelosok-pelosok di mana usia-usia wanita di usia 13 tahun sudah ada yang menikah ya. Anak-anak baru belum cukup umur udah ikut bertani di sawah. Jadi otomatis pola hidupnya itu cenderung yang membuat seorang anak itu menjadi cepat dewasa. Dan sebaliknya, pada masyarakat yang semua warga negaranya mencapai pendidikan tinggi, menurut Stanley Hall, anak-anaknya itu justru menjadi dewasa pada usia yang lebih lanjut. Mungkin ini dapat dibahasakan sebagai anak-anak manja ya. Masih dalam psikologi perkembangan dengan metode pendekatan global, tokoh teori perkembangan selanjutnya adalah Robert James Havigers. Robert James Havigers lahir pada tahun 1900 dan wafat di tahun 1991. Dia adalah seorang ahli kimia dan fisikawan, juga seorang pendidik dan ahli dalam perkembangan dan penuaan manusia. Havigers bekerja dan diterbitkan dengan baik di tahun 80-an. Dan dia meninggal karena penyakit Alzheimer pada sekitar awal
tahun 1991 di Richmond, Indiana, pada usia 90 tahun. Robert James Havigers dari Chicago University mulai mengembangkan konsep developmental task atau tugas perkembangan pada tahun 1940-an yang menggabungkan antara dorongan tumbuh atau berkembang sesuai dengan kecepatan pertumbuhannya dengan tantangan dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungannya. Havigers menyusun tahap-tahap perkembangan menjadi 6 tahap berdasarkan problema yang harus dipecahkan dalam setiap fasenya. Antara lain, yang pertama adalah infancy and early childhood, itu di kisaran usia baru lahir sampai usia 5 tahun. Kemudian middle childhood di kisaran usia 6 sampai 12 tahun. Lalu tahap selanjutnya adolescence di usia 13 sampai 18 tahun. Kemudian tahap berikutnya early adulthood. Early adulthood di usia 19 sampai 29 tahun. Kemudian tahap selanjutnya di middle age di usia 30 sampai 60 tahun. Dan tahap terakhir later maturity itu usia 61 tahun ke atas. Menurut Havigers, dari 6 periode usia utama ini, di tiap-tiap fase, tiap periodenya, setiap anak memiliki tugas atau perannya sendiri. Pada 6 periode usia utama di fase awal, yakni infancy and early childhood, sekitar usia baru lahir sampai 5 tahun, ada beberapa peran pada perkembangan pada bayi dan anak usia dini, yakni mereka biasanya belajar untuk berjalan, kemudian bicara, lalu belajar mencapai stabilitas fisiologis seperti belajar berjalan, belajar duduk, belajar duduk di atas kursi, atau belajar naik tempat tidur. Kemudian juga belajar menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua, dengan saudara kandung dan orang lain, ya. Kemudian juga belajar untuk mengontrol eliminasi limbah tubuh seperti pipis, ya. Mungkin di usia-usia 2 atau 3 tahun yang biasanya mengompol sudah bisa mulai mengontrol pada saat tidur sudah tidak pipis lagi, atau yang mungkin biasa BAB, yang tadinya BAB di tempat tidur, BAB di celana, mungkin mereka sudah belajar untuk mengontrol itu semua sehingga tidak lagi pipis atau BAB di celana atau mengompol pada malam hari. Selanjutnya fase kedua dari 6 periode usia utama, yakni middle childhood di usia antara 6 sampai 12 tahun. Ini ada beberapa peran atau tugas pada perkembangan anak kecil menengah. Antara lain mungkin belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang biasa dimainkan anak-anak, seperti bermain bola, kalau anak-anak perempuan main dampu, atau petak umpet, petak benteng, ya itu yang biasa kita lihat di lingkungan kita. Kemudian belajar mengembangkan keterampilan dasar membaca, menulis, dan menghitung, ya. Ini usia-usia PAUD dan TK atau sudah SD kelas 1 mungkin, ya. Lalu mencapai kemandirian diri, sudah yang biasanya kalau BAB diceboki atau dibersihkan oleh orang tuanya, mulai belajar membersihkan diri sendiri. Kemudian belajar mengembangkan sikap terhadap kelompok, sosial, dan institusi. Institusi di sini maksudnya bukan bukan lembaga atau yayasan, tapi semacam satu perkumpulan gitu di lingkungan anak-anak. Kemudian juga belajar sesuai perannya sebagai anak laki-laki atau sebagai anak perempuan dalam hubungan sosial. Ini biasanya kan kita bisa lihat kalau anak laki-laki ngumpul dengan anak laki-laki, kemudian anak perempuan bermain dengan anak perempuan. Selanjutnya di fase 3, yakni fase adolescence di usia antara 13 sampai 18 tahun, beberapa peran pada perkembangan masa remaja nih. Antara lain
mencapai hubungan baru dan lebih matang dengan pasangan seusia. Misalnya laki-laki dan perempuan ya, ada ketertarikan seksual seperti mulai adanya cinta monyet, lalu belajar menerima fisik seseorang dan menggunakan tubuh secara efektif, ya, mulai belajar tercapainya kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, ya seperti malu, bermanja-manjaan gitu. Lalu belajar mempersiapkan pernikahan dan kehidupan keluarga. Selanjutnya di fase keempat, yakni early adulthood, di usia 19-29 tahun, ini beberapa peran pada perkembangan awal masa dewasa ya. Contohnya nih, udah mulai anak-anak mulai memilih pasangan hidup, sudah mulai memilah dan memilih ya, lalu belajar hidup bersama pasangan, kemudian memulai pekerjaan, lalu mengambil tanggung jawab dalam masyarakat seperti ikut organisasi ya, ikut andil dalam suatu keorganisasian, baik organisasi masyarakat dan lingkungan lainnya. Lalu ada juga sudah ada yang memulai sebuah keluarga atau menikah ya. Lanjut lagi di fase kelima, yakni di fase usia parubaya ya, atau yang disebut middle age. Ini di kisaran usia 30-60 tahun, di mana ada beberapa peran pada perkembangan di usia parubaya ini, antara lain mencapai tanggung jawab sebagai warga negara dan sosial secara dewasa. Ini seperti contohnya andil dalam satu organisasi ya, di organisasi kelembagaan, kemudian lagi aktif dalam segala aktivitas dalam kehidupan masyarakat sebagai warga negara. Lalu ada peran juga dalam membangun dan memelihara standar ekonomi sebagai taraf hidup ya. Sudah mulai belajar bagaimana bekerja, mencari uang, menabung untuk masa depan. Kemudian lagi ada belajar mengembangkan kegiatan orang dewasa pada waktu senggang. Kemudian lagi peran selanjutnya adalah menghubungkan diri sendiri pada pasangan sebagai pribadi. Nah, ini untuk yang sudah berkeluarga ya. Kemudian selanjutnya ini adalah fase terakhir dari 6 periode usia utama yang disebut sebagai later maturity. Ini di kisaran usia di atas 61 tahun ya, atau disebut juga nih masanya masa kematangan atau dewasa akhir atau usia lanjut ya. Ini ada beberapa peran perkembangan yang ditandai antara lain seperti sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan adanya penurunan fisik, penurunan kekuatan fisik dan kesehatan. Namanya orang sudah mulai tua ya, udah mulai ada penurunan secara fisik, gigi mulai ompong, kuping sudah mulai kurang mendengar, mata sudah mulai rabun gitu ya. Dan ini mereka di usia-usia ini sudah harus sadar diri. Kemudian peran lainnya adalah ditandai dengan membangun afiliasi eksplisit dengan kelompok usia, ini seperti komunitas ya, seperti komunitas antar pensiunan, membuat majelis zikir dan lain-lain. Dan peran perkembangan lainnya seperti membangun kepuasan dengan pengaturan kehidupan fisik. Nah ini untuk menyesuaikan dengan adanya penurunan kekuatan fisik tadi terkait dengan kesehatan. Ya, jadi untuk menjaga ini semua biasanya di usia dewasa akhir atau usia lanjut mulai menjaga pola makan yang sehat, berolahraga, serta melakukan aktivitas-aktivitas lainnya yang ringan, yang teratur, yang sesuai usianya.